Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Mahasiswa sekalian yang berbahagia, pada video kali ini saya akan menjelaskan beberapa hal terkait mata kuliah kita dalam ilmu balaghah, atau lebih tepatnya pembahasan kali ini akan membahas salah satu cabang dari ilmu balaghah, yaitu ilmu al-ma'ani. Ilmu al-ma'ani ini cukup menarik ketika kita bahas, di mana hal menarik itu tersimpan pada beberapa persoalan, utamanya ketika di dalam Al-Quran banyak ditemukan ayat yang dimana maksud ayat tersebut tidak sesuai dengan lafaz atau narasi dari ayat tersebut. Artinya, jika kita memahami ayat tersebut secara letterlet, maka kita akan keliru memahaminya. Nah, pada kesempatan kali ini akan kami jelaskan beberapa ayat dalam Al-Quran yang keluar dari makna aslinya, atau yang keluar dari tujuan aslinya menuju ke makna yang lain, di mana makna yang lain itu secara letterlet tidak tertulis, namun ia dimaksud dalam ayat tersebut. Pembahasan kali ini akan terfokus pada juz 30, atau yang sering kita dengar dengan istilah juz ammah. Surah pertama yang akan kita bahas ialah surah Alam Nashrah, atau surah Asy-Syarah, atau ada juga yang menyebutnya surah Al-Insyirah. Nah, dalam ayat pertama surah Alam Nashrah ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alam nashrah laka sadrak. Alam nashrah laka sadrak. Jika kita lihat lafaz atau letterlet dari ayat ini, akan kita temukan satu tanda tanya atau satu bentuk lafaz yang dimana lafaz itu maknanya adalah bertanya atau istifham. Namun ayat ini maksud yang diinginkannya ialah bukan untuk bertanya. Nah, inilah yang membuat ayat ini penting untuk dikaji. Jadi ayat ini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, Alam nashrah laka sadrak. Secara letterlet maknanya ialah pertanyaan. Bukankah kami telah melapangkan bagimu dadamu, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Makna atau letterlet dari ayat ini sangat jelas bahwa yang dimaksud adalah pertanyaan. Namun ketika kita kaji, ternyata tidak seperti itu. Sebab Allah Subhanahu wa taala tidak akan bertanya, karena semua hal sudah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun pertanyaannya, terus mengapa Allah masih menggunakan narasi seperti itu? Jawabannya ialah
bahwa para ulama, para ahli tafsir memang menyebutkan, memang memahami, para ahli bahasa Arab telah memahami bahwa tidak semua lafaz Al-Quran bisa dimengerti oleh setiap kalangan meskipun dia orang Arab. Nah, kali ini kita lihat bahwa maksud dari ayat pertama surah Alam Nashrah ini menurut Az-Zamakhsyari dan Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi bahwa maknanya itu adalah mengingkari, tidak menyetujui. Apa yang tidak disetujui? Yang tidak disetujui ialah ketidak dilapangkannya dada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga dua pakar tafsir besar ini menyatakan bahwa ketika dua hal yang saling menafikan ketemu maka dia menjadi positif. Ya, jadi saya ulang bahwa ketika dua bentuk pertanyaan saling bertemu, ya, maka pertanyaan itu berubah menjadi kalimat positif, tidak lagi bermakna negatif. Nah, kemudian makna yang lain meskipun narasinya berbeda namun maksud yang diinginkan itu sama. Seperti Bintu Syati, Ibnu Ashur, Al-Imam Profesor Az-Zuhaili, Al-Imam Al-Harari dan Syekh Muhammad Ali As-Sabuni beliau mengatakan bahwa ayat ini bukan bermakna istifham atau bermakna bertanya, namun maksudnya ialah penegasan bahwa Allah Subhanahu wa taala betul telah melapangkan dada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu menurut beberapa ulama, sedangkan menurut Al-Imam Al-Qurtubi itu tidak jauh beda dengan yang disebutkan sebelumnya. Namun beliau menggunakan istilah tahqiq, memastikan bahwa betul-betul Allah telah melapangkan dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan ayat berikutnya, yaitu pada surah At-Tin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fama yukadzibuka ba'du bid-din." Fama yukadzibuka ba'du bid-din. Dalam ayat ini terdapat tanda tanya, yaitu huruf ma, di mana huruf ma itu salah satu bagian dari kalimat tanya yang digunakan oleh bangsa Arab. Namun setelah kita dalami tafsir dari ayat ini, ternyata kita mendapati bahwa istifham kalimat tanya dalam ayat ini tidak sesuai dengan apa yang telah kita lihat secara letterline. Terus apa maknanya? Ya, maknanya menurut Al-Imam Ar-Razi, Al-Harari dan Quraisy Shihab, beliau mengatakan bahwa ayat fama yukadzibuka ba'du bid-din maknanya ialah kekagengan dan kerinduan oleh beliau. Ya, bisa juga menurut Imam Qurtubi dan Imam Ibn Ashur bahwa sebenarnya ayat ini bukan untuk bertanya, ya, tapi ayat ini untuk membungkam, ya, untuk membungkam orang-orang kafir Quraisy pada saat itu.
Selanjutnya kita masuk ke ayat yang lain, tepatnya pada surah At-Tin sama dengan ayat sebelumnya. Ada beberapa hal di situ yang penting kita pahami. Pertama, dalam surah At-Tin itu ayat ke-8 itu dijelaskan bahwa firman Allah Subhanahu wa taala, "Alaihissallahu bi ahkamil hakimin." Ini juga mengandung pertanyaan secara lafziah, secara narasi. Namun, apakah Allah ingin bertanya kepada makhluknya? Jelas jawabannya tidak. Makanya maksud dari Al-Hakim ialah menyucikan diri terlebih dahulu. Ya, kita harus menyucikan diri terlebih dahulu. Ya. Nah, sehingga pada ayat ini kalimat tanyanya itu tidak lagi bermakna pertanyaan, namun menurut Al-Imam Ar-Razi beliau mengatakan itu litahqiq, untuk memastikan bahwa Allah Subhanahu wa taala benar-benar maha dan maha bijaksana lagi. Kemudian yang tidak kalah penting ialah pada surah Al-Qadar. Pada surah Al-Qadar di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma adraka ma Lailatul Qadar." Dalam ayat tersebut, dalam surah Al-Qadar ayat 2, ada istifham, ada kalimat tanya. Namun pada saat kita melihat secara detail ayat yang dimaksud, ditemukan bahwa istifham itu tidak lagi bermakna istifham. Namun apa sekarang maknanya? Maknanya ialah menurut mayoritas ahli tafsir, makna dari wama adraka, ma. Selalu saya sampaikan juga itu ke jamaah bahwa ketika wama adraka ma ini bersambung mendalam satu kalimat, maka maknanya ialah hal yang dibahas itu litafkhimi wat ta'zim, sungguh sangat besar, sungguh sangat lelah dan seterusnya. Kemudian dalam surah Al-Fil dijelaskan bahwa istifham yang ada di dalam ayat pertama dari surah Al-Fil maknanya itu adalah Zamakhsyari, ya. Ya. Jadi dalam ayat pertama itu alam tara kaifa, bahwa ayat itu dimulai dengan istifham. Namun apakah itu bermakna bertanya? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena sebagaimana dijelaskan oleh Imam Zamakhsyari, di balik peristiwa itu ada makna yang sangat mendalam. Ada makna yang sangat mendalam sehingga tidak perlu untuk dibuatkan biografi dan seterusnya. Karena Ashabul Fil ini, ya, tentara gajah ini itu tidak jadi sanggup masuk ke dalam Makkah. Bahkan jangan Makkah, Masjidil Haram mereka tidak jadi untuk masuk. Ya. Kemudian yang terakhir,
bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ara'aita alladzi yukadzibu bid-din?" Ara'aita alladzi yukadzibu bid-din. Sama dengan beberapa ayat sebelumnya, bahwa ayat ini dimulai dengan hamzatul istifham. Hamzah yang bermakna bertanya. Namun apakah ini bermakna bertanya? Jawabannya tentu tidak. Kenapa demikian? Karena menurut para pakar tafsir bahwa sebenarnya istifham dalam ayat ara'aita alladzi yukadzibu bid-din itu sebenarnya merupakan hasil dan upaya dari para ulama kita untuk menyebarkan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi saya ulang bahwa dalam mengkaji pembahasan ini kami fokuskan pada pembahasan artikel agar para mahasiswa mampu untuk menyampaikan argumen-argumennya, tulisan-tulisannya yang relevan. Apalagi kalian sudah semester 6 ya. Sekian Bapak Ibu sekalian, adik-adik sekalian, materi yang bisa saya bawakan. Mudah-mudahan pertemuan-pertemuan berikutnya kita senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya Dr. Muhammad Syahran, SPDM Hum, peserta PKDP tahun 2025 di PTP UIN Alauddin Makassar. Semoga seluruh tugas kami terlaksana dengan baik dan mendapatkan nilai maksimal dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Ya, sekian dulu yang bisa kami bawakan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak pada para mahasiswa dan mahasiswi yang telah mengikuti pembelajaran secara maksimal meskipun kita mungkin tidak berada dalam satu ruangan. Ya, sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.